Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama dan yang kami muliakan Bapak dosen pembimbing, dalam hal ini Bapak Dr. Usman selaku pembimbing dalam mata kuliah praktek teknologi pembelajaran PAI, serta yang saya muliakan yaitu teman-teman yang sempat hadir di dalam Google Meet pada malam hari ini. Jadi izinkanlah saya Muhammad Yunus Al-Hadar Al-Amin untuk mempresentasikan atau meresensi jurnal yang telah saya dapatkan di berbagai literatur yang telah saya cari. Ya, next. Ya. Jadi jurnal yang pertama yang akan saya presentasikan itu judulnya adalah pemanfaatan aplikasi Google Classroom sebagai alternatif dalam pengajaran online. Ya, next. Ya. Penulisnya Siti Lestari Marhamah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Pembangunan Pendidikan, Fondasi dan Aplikasi, volume 9, nomor 2, tahun 2021, halaman 146 sampai 154, ISSN 2302 sampai 6383. Next. Ya. Itu adalah pandemi COVID-19 yang sangat memberikan dampak pada dunia pendidikan. Salah satu dampak pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan adalah terhambatnya proses kegiatan belajar mengajar. Semua institusi pendidikan harus melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan atau daring. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan pengaruh yang sangat besar di dunia, hingga ke setiap aspek kehidupan manusia termasuk di bidang pendidikan. Perkembangan teknologi yang pesat ini memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan bahan belajar tertulis dan melalui komputer, smartphone, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Google Classroom sebagai alternatif dalam pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka atau telaah pustaka dari berbagai sumber yang relevan dan wawancara. Hasil penelitian mendukung bahwa aplikasi Google Classroom dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran online. Hal ini dikarenakan Google Classroom dalam pembelajaran online itu bisa dibuat ruang kelas di dunia maya atau kelas online, yang berarti siswa tidak perlu datang ke sekolah. Selain itu, aplikasi Google Classroom dapat menghemat biaya, waktu, dan lebih fleksibel. Next. Ya. Adapun jurnal yang kedua, yaitu judulnya pemanfaatan aplikasi online dalam pembelajaran jarak jauh dan dampaknya terhadap pencapaian kompetensi multimedia di SMKN 1 Kota Jambi. Next. Penulisnya Ardiansyah, Sofian, Haris Sudarto, Harjono, dan kawan-kawan dari Universitas Bina Dharma. Adapun jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Bina Edukasi, volume 14, nomor 2, bulan Desember 2021, halaman 81 sampai 93, ISSN 1979 sampai 8598.
Next. Ya. Adapun isi dari jurnal tersebut mengatakan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan aplikasi online dalam pembelajaran jarak jauh dan dampaknya terhadap pencapaian kompetensi multimedia di SMKN 1 Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian fenomenologi. Untuk pengumpulan data, dilakukan wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data terdiri dari 3 tahapan aktivitas secara bersamaan, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Hasil pengamatan dapat disimpulkan di kelas 10.1 dan 10.2 dapat beradaptasi menggunakan aplikasi online dalam pembelajaran online. Sementara itu kelas 12.1 dan 12.2 dan 12.3 telah terbiasa dengan aplikasi online yang disediakan oleh sekolah dalam pembelajaran online. Selanjutnya, hasil wawancara dari 10 informan dari 15 pertanyaan menjadi bahan sumber data mendalam tentang fenomena yang terjadi berdasarkan para ahli bahwa pembelajaran jarak jauh itu belajar secara mandiri dengan pemanfaatan aplikasi online sebagai media dalam mengasah keterampilan dan alat komunikasi pembelajaran daring. Next. Selanjutnya, jurnal yang ketiga itu judulnya pemanfaatan aplikasi digital dalam pembelajaran interaktif bagi siswa sekolah dasar di era new normal. Next. Ya, penulis Muah Umar Yeni Suyanto, Desi Romadona, dan kawan-kawan. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kiai Haji Ahmad Dahlan Lamongan, jurnalnya Jurnal Pengabdian Masyarakat, volume 1, nomor 2, bulan Agustus 2020, halaman 122 sampai 128, ISSN 2721 sampai 6608. Ya, next. Ya. Adapun isi dari jurnal tersebut itu mengatakan kegiatan pemanfaatan aplikasi digital dalam pembelajaran interaktif bagi siswa sekolah dasar di era new normal yang dilakukan di Dusun Belangit, Desa Karanglangit pada tanggal 26 Agustus 2020 di Balai Pertemuan RT 2 RW 1 Dusun Belangit, Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan telah diikuti sebanyak 16 siswa sekolah dasar dengan tujuan menambah wawasan dengan memanfaatkan aplikasi digital sebagai media pembelajaran yang interaktif bagi siswa sekolah dasar dan dapat merubah kebiasaan siswa dalam penggunaan teknologi ke arah yang lebih positif. Dengan didukung berbagai perlengkapan seperti gadget dan aplikasi digital dinilai dapat berjalan dengan lancar. Peserta mampu menyerap berbagai informasi yang disampaikan dari pelatihan yang diadakan oleh pelaksana. Setelah melakukan kegiatan pemanfaatan aplikasi digital dalam pembelajaran interaktif bagi siswa sekolah dasar di Dusun Belangit, ada beberapa saran yang disampaikan oleh pelaksana diantaranya, yaitu 1, bagi siswa diharapkan dapat mengurangi frekuensi penggunaan aplikasi digital sebagai media hiburan yang dinilai kurang bermanfaat dan beralih manfaatnya menjadi media hiburan yang lebih edukatif. Yang kedua, bagi guru diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi digital seperti e-learning, Google Meet, Zoom, dan aplikasi digital lainnya untuk media pembelajaran di kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif. Dan yang ketiga, bagi orang tua dan guru diharapkan mampu mengawasi, mendampingi, dan membatasi penggunaan aplikasi digital sehingga siswa dapat memanfaatkan aplikasi digital menjadi ke arah yang lebih positif. Next. Ya, selanjutnya jurnal yang keempat
Itu judulnya rekomendasi pemilihan aplikasi pembelajaran daring terbaik menggunakan metode Pusisau. Ya, next. Ya, penulisnya Peri Agustin dari Universitas Potensi Utama. Ini IT Jurnal volume 9 nomor 2 Oktober 2021 halaman 121 sampai 129, ISSN 2252 sampai 746X. Adapun isi dari jurnal tersebut mengatakan penelitian ini sebagai respon terhadap perubahan wajah dunia pendidikan yang disebabkan oleh pandemi global COVID-19 sehingga proses belajar mengajar juga telah bertransformasi secara daring. Saat ini terdapat sedikitnya 3 aplikasi yang umum digunakan, yaitu WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pemilihan aplikasi terbaik menggunakan metode Pusisau. Kemudian, berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan metode kuesioner, diperoleh bahwa aplikasi Google Meet memperoleh hasil tertinggi yaitu 3,93 poin, sehingga layak direkomendasikan sebagai sarana pembelajaran daring. Berdasarkan hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa aplikasi Google Meet cukup layak dijadikan pilihan dikarenakan berbagai fitur dan kemudahan yang ditawarkan olehnya. Next. Ya, selanjutnya jurnal yang kelima itu judulnya Aktivitas Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19 di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Next. Ya, penulisnya Eli Satya Rosali dari Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, Geografi Science Education Journal volume 1 nomor 1 Juni 2020 halaman 21 sampai 30. Next. Ya. Adapun isi dari jurnal tersebut itu mengatakan dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi psikologis dan perubahan perilaku manusia yang sifatnya lebih luas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini juga berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Pengajar dan peserta didik akan terbiasa melakukan interaksi pembelajaran jarak jauh. Universitas Siliwangi menerapkan kebijakan WFH atau work from home untuk dosen, karyawan, dan belajar dari rumah untuk mahasiswa. Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis aktivitas pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan informan terdiri dari dosen dan mahasiswa di jurusan pendidikan geografi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 di jurusan pendidikan menggunakan model daring dengan aplikasi berupa Vclass, Meet, Ansil, Zoom, WhatsApp, Telegram, Google Classroom, YouTube, Facebook, dan Messenger, pelaksana pembelajaran daring berjalan dengan lancar, walaupun dirasakan kurang ideal. Hasil belajar mahasiswa bervariasi, mulai dari kurang memuaskan, cukup, hingga baik. Kendala yang dihadapi mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran daring antara lain ketersediaan kuota internet, jaringan yang tidak stabil, dan alat penunjang seperti gawai dan laptop. Pembelajaran daring dinilai efektif jika diterapkan pada masa COVID-19, namun diperlukan model yang lebih variatif agar tetap menarik jika digunakan dalam jangka panjang. Next. Ya, demikianlah presentasi jurnal yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.